Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 0112311105, kelas Ekologi Populasi C. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum ekologi populasi. DNA, deoxyribonucleic acid, adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Nukleotida adalah unit penyusun DNA dan RNA yang terdiri atas asam fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. Basa nitrogen dibagi menjadi purin, adenin dan guanin, serta pirimidin, sitosin, timin, dan urasil. Pada DNA, gula yang digunakan adalah deoksiribosa dan basanya A, T, C, G, sedangkan pada RNA gulanya ribosa dan timin digantikan oleh urasil. Nukleotida-nukleotida ini saling berikatan membentuk rantai DNA atau RNA yang berfungsi menyimpan informasi genetik. DNA pada organisme eukariotik seperti hewan dan tumbuhan terdapat di dalam inti sel, dan beberapa organ lain di dalam sel seperti mitokondria dan kloroplast, hanya pada tumbuhan. Sedangkan DNA pada organisme prokariotik terdapat pada nukleoid yang tidak diselubungi oleh membran inti. Isolasi DNA pertama kali dilakukan oleh ilmuwan asal Swiss bernama Friedrich Miescher pada tahun 869. Ia menemukan senyawa asam yang mengandung nitrogen dan fosfat pada inti sel dari sel darah putih. Senyawa ini diberi nama nuklein, namun pada tahun 1889 muridnya yaitu Richard Altman menamainya asam nukleat. Metode yang digunakan oleh Miescher adalah alkalinolisis untuk memecahkan sel dan mengisolasi DNA. Menurut Wilson, Kate and John, 2010, isolasi DNA merupakan kegunaan DNA untuk dianalisa atau dimanipulasi yang harus diisolasi terlebih dahulu dan murni kandungannya. Tahap pelisisan adalah proses penghancuran dinding dan membran sel untuk melepaskan DNA ke dalam larutan. Pada tahap ini digunakan deterjen, enzim, atau perlakuan mekanik untuk melarutkan membran sel dan inti. Deterjen berfungsi merusak lipid membran, sedangkan enzim membantu menghancurkan protein dan dinding sel. Dengan terjadinya lisis, isi sel termasuk DNA dapat keluar, sehingga siap untuk dipisahkan dan dimurnikan pada tahap berikutnya. Penambahan detergen bertujuan untuk melarutkan membran sel dan membran inti yang tersusun dari lipid dan protein. Detergen merusak ikatan lemak pada membran sehingga sel pecah dan DNA dapat keluar ke dalam larutan. Selain itu, detergen juga membantu melepaskan DNA dari protein yang menempel, sehingga mempermudah proses pemurnian DNA pada tahap selanjutnya. Tahap sentrifugasi. Sentrifugasi adalah proses pemisahan komponen dalam suatu campuran menggunakan gaya putar berdasarkan perbedaan massa dan densitas. Dalam isolasi DNA, sentrifugasi digunakan untuk memisahkan DNA dari sisa-sisa sel, sehingga DNA berada di bagian larutan atas, supernatan, dan komponen berat mengendap di dasar tabung. Ekstraksi adalah tahap pemisahan DNA dari komponen sel lainnya seperti protein, lipid, dan RNA menggunakan bahan kimia tertentu. Pada tahap ini, DNA dipindahkan ke dalam larutan sehingga diperoleh DNA yang lebih bersih dan siap untuk dimurnikan lebih lanjut. Tahap purifikasi adalah proses membersihkan DNA dari kontaminan seperti protein, lipid, dan RNA setelah ekstraksi. Protein biasanya dipecah dengan enzim protease, sedangkan RNA dihilangkan dengan RNase. Setelah purifikasi, DNA menjadi lebih murni, sehingga siap untuk dianalisis atau digunakan dalam aplikasi molekuler lain. Presipitasi adalah proses mengendapkan DNA dari larutan agar dapat dikumpulkan. Biasanya menggunakan alkohol dingin, etanol atau isopropanol, yang membuat DNA tidak larut dan membentuk endapan. Endapan ini kemudian dicuci dengan alkohol 70% untuk menghilangkan sisa garam atau kontaminan, sehingga diperoleh DNA murni yang siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Isolasi DNA adalah proses pemisahan DNA dari sel untuk keperluan analisis.
Proses ini dimulai dengan pengambilan sel, sel harvest. Kemudian sel tersebut dihancurkan melalui lisis sel lisis, agar dinding dan membran sel terbuka sehingga DNA keluar. Selanjutnya dilakukan penghilangan protein removal, untuk memisahkan DNA dari protein dan komponen sel lainnya. DNA yang telah bebas kemudian akan mengikat pada kolom, DNA binding, dalam sistem kolom karena adanya kondisi kimia tertentu. Setelah itu dilakukan tahap pencucian, wash, untuk menghilangkan sisa pengotor. Tahap terakhir adalah elusi DNA elution, yaitu pelepasan DNA murni dari kolom menggunakan larutan khusus sehingga DNA siap digunakan untuk penelitian atau analisis laboratorium.